warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tatap muka. Yang di rumah semangat ya. 9A. Iya, Bu. Iya, Bu. 9B. Iya, Bu. Oke, semuanya ya, siap ya, semangat ya. Oke, anak-anak, nanti di akhir pelajaran koordinator kelas ya, absensinya kirim ke Bu Titi. Terus yang kedua, wajib buka kamera. Yuk, sudah kelas 9. Anak cantik, anak ganteng semua wajib buka kamera. Yuk. 9 terbuka mana suaranya ya? Yang di sini 9 terbuka? Satu saja. Yang di rumah 9 terbuka mana? Halo, 9 terbuka. 9H. Mana 9H? Satu orang. 9G. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Yang lain semangat ya, semangat semuanya, semangat. Dengan pembelajaran seperti ini, insya Allah lebih baik ya. Kalian yang di rumah, walaupun tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru secara langsung, kalian bisa ketemu seperti ini, bisa ketemu dengan semua teman-temanmu. Ya, makanya tadi di awal Bu Titi sudah ngomong, ayo buka kamera. Bisa mengobati rasa kangen anak-anak, kangen dengan teman. Kalau tidak sudah ketemu, oh itu masih kelihatan wajahnya, semuanya kelihatan. Anak-anak, untuk hari ini sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, yaitu teknik pengolahan hasil peternakan dan perikanan, Ibu ingatkan kembali untuk kalian-kalian ya, anak-anakku semuanya yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, tolong diselesaikan ya. Yang di rumah tolong tugas-tugasnya juga diselesaikan ya. Semalam Ibu sempat rekap nilai-nilai kalian, ternyata luar biasa, yang belum banyak sekali ya. Ingat, sebentar lagi ada penilaian tengah semester. Setelah tengah semester pasti ada akhir semester. Nah, disitulah nilai kalian akan dirata-rata. Kalau sampai saat ini nilainya masih banyak yang kosong, terus bagaimana? Oke, bukunya sudah siap, buku prakaryanya siap. Catatan, buku paket, bukan buku paket saja, catatan, alat tulis yang di rumah, buku paketnya, buku catatannya, alat tulisnya. Ya, Bu. Teknik mengolah hasil peternakan dan perikanan ya. Mudah-mudahan dari gambar yang dipampangkan sudah membuat kalian berselera untuk belajar lebih dalam teknik-teknik apa saja yang kita pakai untuk mengolah peternakan dan perikanan tersebut ya. Oke, kita mulai teknik yang pertama. Oh, ini dulu ya. Nih, kompetensi dasar ya. Yang belakang bisa baca ya. Coba ayo Mas, tolong dibaca kompetensi dasarnya. Yang keras. Ya, oke, kompetensi dasar ya.
memahami pengetahuan tentang prinsip rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan meliputi daging, telur, susu, dan perikanan, meliputi ikan, udang, cumi, dan rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Ya, banyak anak ya, areanya banyak sekali nih. Ya. Yang di rumah dengar suaranya Bu Titi? Dengar Bu. Dengar Bu. Slide-nya juga terbaca ya. Slide-nya terbaca ya. Iya Bu. Sip. Oke, mantap. Semangat ya yang di rumah ya. Oke, ya. Perhatikan ya anak ya, kalian kelas 9, ini materinya cukup banyak. Ya, yang harus kalian pelajari cukup banyak, otomatis nanti mungkin tidak akan ibu kupas satu persatu, tapi sebagian ibu kupas sebagian besar dengan harapan semuanya bisa terangkum semuanya, ya. Oke, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan 2 teknik dasar pengolahan bahan pangan. Kemudian yang kedua, menyebutkan teknik mengolah yang sesuai untuk hasil peternakan dan perikanan. Kemudian yang ketiga, menentukan alat pengolahan yang sesuai. Ya, ada 3 ya. Nah, teknik dasar, teknik pengolahan, dan alat. Oke. Ya, ini teknik pengolahan pangan ada 2. Pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering, ya. Boleh silakan dicatat. Sudah, yang di rumah sudah. Ya, teknik Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Kelihatan kan yang di rumah? Bisa ya slide-nya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan teknik pengolahan panas basah. Ya, ini Ibu fokuskan untuk pengolahan ikan. Ya. Oke, kalau di buku itu banyak sekali. Di sini fokus untuk pengolahan ikan. Ya, mungkin nanti ada beberapa yang belum tercover di slide ini, nanti bisa langsung kita belajar melalui buku. Oke, kita lanjut. Sudah ya. Lanjut dengan teknik pengolahan yang pertama. Merebus. Langsung buang. Ya, ini.
Merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Di sini yang kita pakai adalah cairan yang mendidih. Cara memasukkan bahan makanan boleh ketika airnya dingin, boleh ketika airnya sudah mendidih, tergantung dari kegunaannya. Kalau kita membutuhkan airnya saja, kita ambil kaldunya saja, itu kita mulai dari air dingin. Kalau kita manfaatkan dagingnya juga atau kita manfaatkan bahan makanannya juga, kita mulai dari air yang mendidih. Kenapa? Ketika kita merebus bahan makanan, itu akan mengeluarkan sari-sari makanan yang ada di bahan makanan yang kita rebus tadi. Ya. Jadi kalau kita membuat kaldu, oke, air dingin bersama dengan bahan makanan. Kita tunggu sampai kaldunya sesuai dengan yang kita inginkan, aromanya, kemudian warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita angkat bahan makanan, kita sisihkan. Karena bahan makanan yang kita lakukan seperti itu sudah nggak ada nutrisinya, tinggal ampasnya saja. Ya, tapi kalau kita masih butuh untuk isinya, ya, kita bahan makanan kita pakai untuk isi, masukkan ketika airnya sudah mendidih. Kemudian bagian dari boiling, ya, itu ada yang nomor 2, merebus menutup bahan pangan, jadi airnya banyak. Poaching, ya, airnya banyak, kemudian suhunya di bawah titik didih. Titik didih air berapa derajat, anak-anak? Titik didih air berapa derajat Celcius? Titik didih air, pira nak yang di rumah bisa jawab? Titik didih air 9 sampai 9 derajat. Oke, air mendidih itu berapa derajat di mana Ibu Endang Longgo? 100 derajat Celcius toh baru mendidih kan? Ya enggak? Tuh, ipane kaya apa? Ya, air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita melakukan poaching, ya, airnya di bawah 100 derajat Celcius, antara 92 sampai 96. Jadi kalau kita merebus sampai sudah ada bunyi, ya, sudah ada bunyi tapi belum airnya belum molak-malik, berarti belum mendidih, ya, itu namanya poaching. Setelah itu bahan makanan dimasukkan, apinya kecil, ya, apinya kecil, ya. Kalau kita merebus ikan, nah, ya, tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama membuat ikan itu berubah rasa, dan yang kedua menjadi keras. Ya. Berikutnya perlu dicatat, ya, silakan dicatat dulu. Kalau ibu menerangkan terlalu keras di komen ya. Terlalu cepat tolong di komen.
Sudah. Sedikit cepat ya Nana ya. Waktu kita tadi terpotong untuk prepare-nya. Oke, kalau sudah diterangkan kembali ya. Terangkan kembali untuk teknik merebus ini ya. Merebus tadi di awal sudah dikatakan kalau kita merebus, kalau kita ambil kaldunya, kita mulai dari air yang dingin, bahan makanan bersama dengan air. Kalau kita manfaatkan isinya juga, kita manfaatkan bahannya juga, kita mulai dari air yang mendidih ya. Kemudian yang kedua, ada teknik menutup bahan makanan poaching, merebus, airnya banyak, apinya kecil. Ya, kalau kita merebus ikan, ya sejenis ikan semua jenis perikanan, ya tidak boleh terlalu lama. Aromanya sudah keluar, ya segera dimatikan. Tapi kalau kita merebus jenis daging peternakan, daging unggas, ya itu kita butuh teksturnya juga ya, supaya dia menjadi lembek, butuh waktu yang cukup lama. Ya, tahu bedanya ya? Tahu ya? Kelas 9 pasti tahu, yang di rumah tahu ya? Beda kalau kita poaching pada perikanan dan peternakan, ya. Oke, lanjut. Nanti ada beberapa yang kita lalui karena memang waktunya nggak cukup ya anak ya. Kemudian ini kita lewati saja. Ini kita lewati ya, kita lewati. Nah ini yang penting ini. Cairan yang digunakan untuk merebus ada 4 macam. Ini pilihan, boleh air, boleh kaldu, boleh susu, boleh santan. Yuk silakan dicatat. Yang di rumah dicatat juga nih.
sudah? Sudah, Bu. Yang di sini sudah ya. Lanjut. Teknik berikutnya mengukus, mengutim, dan menggoreng. Ya, catat dulu, nanti Ibu terangkan. Yang di rumah dicatat dulu, nanti Ibu terangkan.
airnya. Kemudian yang keenam, mengetem. Kalau mengetem, memasak bahan makanan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Yang di sini pernah mengetem nggak? Pernah. Pancinya ada 2 ya. Panci apa saja? 1 besar dan 1 kecil ya. Bahan makanannya ada di panci yang mana? Panci yang kecil, pinter ya. Mengetem itu memasak menggunakan 2 panci yang beda ukuran. Panci yang besar isinya air, panci yang kecil isinya bahan makanan. Ya, ini kita pakai untuk mengolah hasil peternakan dan perikanan. Ya, itu tidak mengupas satu persatu makanan ini diapakan, makanan ini diapakan, enggak. Karena ragamnya banyak sekali, ya. Ragamnya banyak sekali, diharapkan kalian bisa memilah. Ya, apalagi ketika kalian membaca resep, oh di resep itu digoreng, berarti alat yang saya pakai ini, tekniknya seperti ini. Ya, kemudian yang berikutnya menggoreng deep frying, menggoreng menggunakan minyak yang banyak. Gorengnya ada 3, dengan minyak yang banyak, minyak sedang dan minyak kecil. Itu hanya ambil yang deep frying, menggoreng menggunakan minyak yang banyak. Ya, kenapa kok minyaknya banyak? Kalau minyak yang kita gunakan dengan ukuran yang cukup, artinya bahan makanan itu terendam, itu akan menghasilkan makanan yang crispy. Ya, kalau goreng ikan, ingatkan, kalau goreng ikan jangan dibalik kalau belum kering. Ya, hanya dibalik 1 kali. Semua bahan makanan yang digoreng itu hanya dibalik 1 kali. Jadi masuk seret, masuk dibiarkan. Kalau ikan tandanya dia sudah kering, ada di mana anak-anak? Yuk, yang di rumah mungkin tahu, pernah goreng ikan dan pernah merasakan, oh ikanku ini sudah mulai kering, sudah saatnya dibalik. Tandanya ada di mana? Aromanya Bu sama warnanya Bu. Warnanya Bu. Kecoklatan, warnanya kecoklatan. Terus yang lain, apa lagi? Biasanya kalau kita goreng ikan itu kan ada bunyinya ya, krotak ya. Kalau bunyinya itu sudah mulai tinggal sedikit, ya, dan ikan itu sudah mulai ngambang anak-anak, ya, dibaliknya gampang, ya, warnanya masih kecoklatan, bener, warnanya kecoklatan, ya. Jadi kalau goreng ikan, kalau ikannya belum naik atau masih ini, bunyinya masih krotok, berarti kandungan airnya masih cukup tinggi. Jangan diapa-apakan. Nanti kalau kamu paksa pakai sodelmu, ya, nanti ikan kita hancur. Tapi kalau dia sudah mulai kering, ya, gampang, dia sudah mulai kita sentuh aja, dia sudah mulai naik, langsung dibalik. Hanya 1 kali, ya, paham ya? Ya, oke. Berikutnya, teknik pengolahan yang berikutnya ada di buku halaman 146. Membakar dan memanggang. Yuk, yang di rumah, halaman 146. Membakar dan memanggang. Ya. Ibu jelaskan perbedaan antara membakar dan memanggang. Perhatikan ya yang di rumah ya. Membakar itu teknik pengolahan memasukkan bahan makanan di antara bara api tanpa penghalang. Jadi kalau membakar, bahan makanannya harus tersentuh oleh api, ya. Tapi kalau memanggang, ya, pengolahan dengan menggunakan suatu alat, ya, alat penghalang, ya. Jadi kalau kita memanggang ada alat penghalangnya dan bahan makanan tidak tersentuh oleh api, hanya mendapatkan uap panasnya saja. Ya, yuk yang di rumah ya, paham ya? Paham yang di rumah? Yang di rumah. Paham Bu. Membakar itu di mana? Bagaimana membakar? Coba bilang, membakar itu bahan makanannya ada di mana?
Yuk yang di kelas, yang membakarnya bagaimana? Bara api. Oke, bahan makanan tersentuh oleh api, ada di antara bara api. Kalau memanggang, yang di rumah dulu, memanggang. Bahan makanannya yang membuat matang itu apanya? Uap panasnya. Udara yang dipanaskan. Ada alatnya, ada penghalangnya. Bahan makanan tidak tersentuh oleh bara api, hanya uap panasnya saja. Paham ya? Oke, sip. Berikutnya alat yang digunakan. Kita lalui ya. Kita lalui ya. Kita lalui aja karena memang waktunya nggak cukup, tapi nanti jadi trainingnya akan ibu share di tim ya. Tim nanti bisa dibuka kembali. Nah, ini ya. Alat yang kita gunakan jangan keliru. Kalau merebus pasti pakai panci, jangan pakai wajan. Ya, biasanya wajan yang biasanya dipakai untuk goreng, terus kamu pakai untuk merebus. Kalau kamu pakai goreng lagi biasanya sulit, ya lengket ya, bahan makanannya lengket ya. Berikutnya alat pengukus. Alat pengukus itu ada dua lapis. Lapis yang bawah isinya air, terus kemudian ada saringannya, yang atasnya adalah bahan makanan. Ya. Kemudian berikutnya alat penggoreng, pasti semua sudah tahu. Nah, ini loh, penggorengnya kok nggak wajan, kok seperti panci ya. Ini biasanya dipakai untuk menggoreng dengan minyak panas, minyak banyak, deep frying, minyak banyak ya. Jadi menggunakan tempat yang cembung. Oke, anak-anak, ini gambarnya. Oke, tugasnya nanti dilihat di video-nya ya. Oke, tim. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semuanya paham? Yang di rumah ada pertanyaan? Halo? Paham ya? Bu. Tidak, Bu. Pinter. Paham, Bu. Pinter, kelas 9 sudah semakin pinter. Pinter dibuktikan kalau tugasnya semuanya terselesaikan. Ibu tunggu semuanya 9A sampai 9 terbuka. Tugasnya masih banyak yang kosong, Ibu tunggu. Ya, semangat ya. Prokesnya tetap dipakai. Ayo Mas, Mas temu mana Mas? Nah. Oke anak, Ibu Airi sampai di sini. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.